Halo, hari ini Mbah To menjawab pertanyaan dari Lawrence. Dan pertanyaan yang luar biasa dari Lawrence, sang translator. Jadi gini, Kak Lawrence, cara mengenali potensi diri biar bisa memilih dan menjalankan usaha yang cocok, itu sebenarnya nggak jauh beda kok sama menerjemahkan bahasa. Kita harus memahami makna di balik diri sendiri, bukan cuma kata-kata di luarnya. Oke, jadi gini, Kak Lawrence. Langkah pertama, kenali kekuatan alami kita. Misalnya, kalau kita seorang translator, berarti kita udah terbiasa berpikir detail, sabar, dan bisa memahami dua sisi yang berbeda. Bahasa sumber dan bahasa target. Nah, itu potensi besar dalam dunia bisnis. Karena pembisnis juga harus bisa memahami dua sisi, apa yang kita tawarkan dan apa yang dibutuhkan pasar. Itu poinnya. Seperti di webinar kemarin. Dari sini, usaha yang cocok bisa banyak banget. Tak kasih contoh, Kak Lawrence. Aduh, masih agak capek, maaf. Jasa penulisan dan editing konten bilingual, modal laptop dan internet. Bisa langsung jalan dan peluangnya besar banget di era digital ini. Seperti itu. Oke. Kalau ndak itu Kak Lawrence bisa usaha merchandise, komunitas bahasa atau pelajar luar negeri. Misal, jual kaos dengan quote lucu dua bahasa. Bisa disablon sendiri. Ini bisa dikawinkan dengan usaha sablon kecil. Nanti kalau butuh bantuan cetak, bisa kabari Mbah To. Seperti itu. Ketiga, contoh yang lain, kelas bahasa online atau mentoring penerjemahan. Modal kamera HP aja cukup. Nggak perlu banyak-banyak. Yang penting percaya diri dan punya konsep jelas. Agar yang belajar dengan Kak Lawrence itu nyaman dan mudah memahami penjelasan dari Kak Lawrence. Langkah kedua, tes minat dan daya tahan. Coba perhatikan, hal apa yang bisa bikin kita betah ngerjain berjam-jam tanpa disuruh. Kalau ngetik terjemahan aja udah bikin enjoy, bisa jadi bisnis berbasis digital atau kreatif lebih cocok. Tapi kalau lebih suka hal praktis dan hasil nyata, mungkin usaha konveksi atau sablon bisa jadi pelampiasan sisi kreatif yang lebih terlihat. Jadi produksi, ada barangnya, dijual, dapat uang. Seperti itu Kak Lawrence. Nah, langkah ketiga, kenali nilai yang kita bawa Kak Lawrence. Kadang potensi bukan cuma dari kemampuan teknis, tapi dari nilai kehidupan kita. Misalnya, seorang translator biasanya suka keakuratan, keteraturan, dan makna yang jelas. Itu bisa jadi dasar usaha yang mengutamakan kualitas dan ketulusan pelayanan. Karena apa? Kembali seperti tadi, translator rata-rata orangnya sabar-sabar. Dan yang terakhir, uji pasar sambil belajar. Jangan nunggu sempurna. Baru mulai. Mulailah kecil dulu dengan skala modal terkecil. Lalu lihat respon orang. Dari situ nanti ketahuan kok potensinya Kak Lawrence yang paling kuat ada di mana? Di ide kah? Di produksi kah? Atau di marketing? Jadi intinya potensi diri itu bukan hal yang ditunggu munculnya, tapi sesuatu yang kita temukan lewat tindakan nyata. Kadang malah ketemu di tempat yang nggak kita sangka-sangka. Siapa tahu dari seseorang translator besok jadi pemilik brand kaos bilingual terkenal dengan tulisan depan bahasa Mandarin, belakangnya bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Nah, itu yang tak sebut dengan global local touch. Gitu Kak Lawrence. Ciao.